yang saya hormati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, hari ini calon jamaah yang terbaik yang mendapatkan undangan untuk berhaji di tahun 2026. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengajak mari kita selalu berselawat kepada baginda kita Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan tadi beberapa informasi dari Kepala Kantor Urusan Haji. Jadi pasca perubahan undang-undang yang tadinya bergabung dengan Kementerian Agama kemudian terpisah, yang menyebabkan kita diuntungkan. Ada daerah yang diuntungkan, ada daerah yang dirugikan. Kalau di Sulawesi Barat, Majene tahun ini hanya berangkat 19 orang. Mamasa 9 ya? Mamasa 9, Majene 19. Yang bertambah itu Mamuju Tengah, Mamuju, dan Polewali Mandar. Kenapa demikian? Undang-undang sekarang mengatakan dimanapun Anda berada di dalam Indonesia, pemberangkatan haji itu diatur melalui undang-undang haji. Dia menunggunya lagi serentak. Dulu makin banyak pesertanya, makin banyak yang daftar, makin lama dia menunggu. Sekarang tidak lagi. Jadi orang yang selama ini mendaftar ke Kabupaten Mamasa, di sana muslimnya minoritas, tahun lalu berangkat 140, orang Mamasa hanya 3 orang, berasal dari luar. Tapi tahun ini, mulai tahun ini itu sama-sama menunggu kurang lebih 26 tahun di seluruh Indonesia. Jadi Anda mau daftar di Papua, Anda mau daftar di Merauke, mau di Aceh, mau di Sumatera, di Sulawesi Tengah, sama-sama daftar tunggunya. Itu perbedaan regulasi yang sekarang. Dan kita di Mamuju Tengah itu diuntungkan karena yang tadinya 43 tahun menjadi 26 tahun. Bahkan setiap tahunnya akan bertambah. Tahun depan 300 lebih, tahun berikutnya lagi terus. Jadi potensi pemberangkatan haji di seluruh Indonesia itu bisa seragam. Nah, inilah keuntungan, salah satu keuntungan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji pisah. Kebetulan semua yang hadir di sini kepala kantornya. Bapak Ibu sekalian, pemberangkatan haji ini itu dibutuhkan ekstra fisik. Mungkin kita sudah berpengalaman umroh. Umroh hanya mungkin 2 minggu paling lama. Haji ini ada berapa hari haji? 40 hari. Padahal syarat untuk melaksanakan ibadah hajinya, sahnya haji itu wukuf di Arafah. Kemudian rukun-rukunnya kita laksanakan, itulah ibadah haji. Tapi kita menunggu di sana kurang lebih 40 hari. Kenapa demikian? Karena rute pemberangkatan dan kepulangan di seluruh dunia itu cukup besar diatur oleh Arab Saudi. Makanya ke depan ketika di Taif dibuka bandara, besar kemungkinan turun menjadi 30 hari. Bahkan ada salah satu yang unik dikenal di Indonesia, namanya Arba'in. Arba'in itu melaksanakan sholat tidak putus selama 40 berturut-turut di Madinah, kurang lebih 8 hari. Tapi Arba'in hanya dikenal di Indonesia, di Malaysia, Brunei nggak ada Arba'innya. Yang ada Arba'in itu hanya di Indonesia. Dan itulah salah satu trik pemerintah agar kita melaksanakan Arba'in di Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian, haji membutuhkan ekstra fisik, tenaga, karena itu butuh strategi. Jangan dipaksa Bapak Ibu sekalian setiap saat mau ke masjid. Berapa jaraknya? Dari Mekah, biasanya jauh-jauh, kita naik shuttle bus.
3-4 kilo biasanya, naik mobil, shuttle bus sampai di masjid. Kalau jamaah haji, musim haji, biasanya kalau orang mau sholat Jumat jam 6, jam 7 pagi masjid sudah penuh. Jam 10 sampai jam 12 jaraknya sudah 2 kilometer ditutup dari masjid. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu penting menjaga strategi. Sampai pada wukuf di Arafah nanti, Bapak Ibu jadi banyak ibadah di maktab saja. Jaga kondisi kesehatannya. Nanti setelah wukuf di Arafah, Bapak Ibu sekalian sudah haji, mau mondar-mandir ke masjid dan mau menghabiskan realnya, tidak soal. Silakan. Tetapi di sana Bapak Ibu sekalian, saya mau menginformasikan, saya browsing tadi, suhu panasnya itu masih di angka 45 sampai dengan 40 derajat pada saat wukuf di Arafah nanti. Kalau Bapak di luar berdiri sekarang, di luar ini hanya 30 derajat. Nanti Anda diperhadapkan di angka 45 sampai dengan 47 derajat. Ada banyak keunikan di Arab Saudi Bapak Ibu sekalian, termasuk persoalan kelembaban. Di sana, kita di Indonesia ini kelembabannya di atas 90%. Di sana hanya 15 sampai 20. Makanya kadang Bapak Ibu sekalian, kita susah berkeringat. Ataukah menyentuh sesuatu kadang kita kayak kesetrum. Saling bersenggolan dengan keluarga, sahabat, teman, kadang kita kena setrum. Itu disebabkan karena rendahnya kelembaban. Karena itu kalau ada kayak setrum-setrum sedikit jangan takut, karena itu sudah menjadi kebiasaan ketika di Arab Saudi. Termasuk Bapak Ibu sekalian menjaga kesehatan. Sangat penting menjaga kesehatan kita, karena di Arab Saudi itu kata orang hanya unta yang tidak batu dan bulu. Hanya unta yang tidak batu dan flu. Semuanya bisa berpotensi mendapatkan penyakit batu dan flu. Kenapa? Karena cuaca di Indonesia dan cuaca di Arab Saudi sangat berbeda. Sangat berpotensi kena flu dan batu. Karena itu jaga kesehatan kita, apalagi di dalam masjid, di dalam bus, semua orang, semua negara juga hadir bersama-sama dengan kita. Yang mau pakai masker usia lansia sebaiknya memakai masker, karena untuk menjaga kesehatan itu lebih penting. Saya 2 kali pergi haji, saya tidak pernah lepas masker, tapi tetap juga kena flu dan batuk. Tapi tergantung kondisi kita. Biasanya yang masih muda, fisiknya masih bagus, itu cenderung imunnya lebih kuat dibanding dengan lansia. Saya kira mungkin itu, jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting Bapak Ibu sekalian, berangkat dari Mamuju Tengah saat ini adalah membawa nama daerah Mamuju Tengah. Jangan sekali-sekali atau mencoba-coba melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa mencoreng nama baik Mamuju Tengah. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar tidak jamaah Indonesia bawa gunting masuk di Ka'bah? Nah, gunting itu kain kiswa. Mau nak bawa pulang dan jadikan oleh-oleh, tertangkap dia di sana. Jadi ada paham-paham yang mestinya tidak dibawa ke sana, nah bawa pergi. Nah gunting kainnya mau nak bawa pulang, ditangkap. Sekali lagi, kompak kita berangkat saling membantu. Ada banyak tantangan yang bisa membuat kita emosional. Kita harus banyak-banyak bersabar, banyak-banyak beristighfar. Terkadang rencana yang kita sudah susun itu amburadul disebabkan dengan kondisi yang ada di Arab Saudi. Jawabannya sabar. Tiba-tiba kita harus mau berangkat jam 7 pagi, sudah menunggu sudah 12 jam, tiba-tiba batal berangkat. Sabar, tidak boleh marah. Berangkat dari wukuf ke Arafah, tiba-tiba sampai di sana tendanya tertukar atau ada masalah, tidak sabar. Pergi ke Mina, di Mina sempit tempat tidurnya juga demikian tertata, apalagi kadang
Banyak orang bilang sampai di tenda berkumpul-kumpul, jangan tempat ini. Sekarang saya mau bawa keluarga saya, sepupu saya, bawa geng-geng kelompok-kelompoknya. Tolong jangan dilakukan itu. Karena kita berangkat sekali lagi membawa daerah menuju tengah. Dan di sana pasti banyak cobaan yang kita dapatkan. Nanti Bapak Ibu sekalian setelah pulang baru banyak cerita bahwa ternyata betul di sana banyak cobaan-cobaan. Karena itu terus kita bersabar, karena di sana pasti banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi. Jaga daerah, jaga kesehatan, dan tentu kami semua di sini pemerintah daerah berdoa semoga keberangkatan Bapak Ibu sekalian selamat semua tanpa ada hambatan satu apapun, begitupun kembali dan bisa menjadi haji yang mabrur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Haji dan Umroh yang sudah banyak memfasilitasi kita semua, dan Ka'bah Kesran bersama dengan seluruh panitia penyelenggara insya Allah hari ini akan memberangkatkan Bapak Ibu ke Makassar Sudiang ya. Dan insya Allah tanggal 5 itu take off berangkat ke Madinah kalau saya tidak salah ya. Jadi kita gelombang pertama. Kalau gelombang pertama maksudnya ke Madinah. Gelombang kedua baru masuknya ke Mekah. Tapi saya kira tidak soal, Bapak Ibu sekalian, petugas haji kita dari Mamuju Tengah ada berapa? Jadi kemarin ada pendamping khusus haji yang biasanya diisi oleh eselon 2, 3. Sekarang ini aturan baru lagi, tidak boleh lagi pendamping jamaah yang berasal dari eselon 2 dan 3. Bisanya hanya berasal dari eselon 4. Itu pun ketika dites dari Mamuju Tengah eselon 4 tidak ada juga yang lulus. Sehingga pendamping haji kali ini semua berasal dari Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Barat ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melepas